Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, tidur adalah nikmat besar dari Allah. Dengan tidur, tubuh kita diistirahatkan, hati kita ditenangkan, dan pikiran kita dipulihkan. Namun, bagi seorang mukmin, tidur bukan hanya sekedar melepas lelah. Tidur bisa menjadi ibadah bila kita mengiringinya dengan niat, doa, dan amalan-amalan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membiarkan tidurnya kosong dari zikir dan doa. Beliau menjadikan waktu sebelum tidur sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon perlindungan, dan mengingat kematian yang bisa datang kapan saja. Karena tidur sejatinya adalah kematian kecil. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42, Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya dan yang belum mati ketika tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Maka sebelum kita memejamkan mata, marilah kita hidupkan sunnah Rasulullah. Pertama, Rasulullah menganjurkan membaca ayat kursi sebelum tidur. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan senantiasa menjaganya dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Kedua, beliau menganjurkan membaca 3 surah pendek, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa Nabi meniup pada kedua telapak tangannya, membaca 3 surat tersebut, lalu mengusapkannya ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Ketiga, Rasulullah mengajarkan zikir tasbih, tahmid, dan takbir sebelum tidur. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur, maka itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan inilah wasiat agung Nabi kepada putrinya tercinta, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ketika beliau meminta seorang pembantu karena lelah mengurus rumah, Rasulullah justru memberikan amalan ini. Beliau bersabda, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Apabila kalian hendak tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir ini begitu istimewa sampai Rasulullah lebih memilih mewariskan kepada putrinya tercinta bukan harta benda, melainkan zikir yang akan menjadi kekuatan, penenang hati, dan sumber keberkahan. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan doa singkat penuh makna. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan beliau menganjurkan berwudu sebelum tidur. Rasulullah bersabda kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, apabila engkau hendak tidur, maka berwuduklah seperti wudukmu ketika hendak solat, lalu berbaringlah di sisi kananmu dan bacalah doa. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, amalan sebelum tidur ini ringan, tapi pahalanya sangat besar. Bahkan dalam hadis riwayat Hibban, Rasulullah bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan suci,
maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Tidaklah ia bangun, melainkan malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, karena ia tidur dalam keadaan suci." Dan jangan kita lupakan wasiat terakhir Rasulullah menjelang wafatnya. Dalam kondisi sangat berat, beliau masih mengingatkan umatnya dengan kalimat yang agung, "As-shalah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum." Jagalah solat, dan perhatikanlah orang-orang yang lemah di antara kalian. Riwayat Abu Daud. Kalimat ini adalah pesan pemangkas Nabi. Solat adalah tiang agama, dan memperhatikan kaum lemah adalah bentuk kasih sayang yang mendatangkan keberkahan. Maka sebelum kita tidur setiap malam, mari kita muhasabah. Sudahkah solat kita terjaga? Sudahkah zikir kita terucap? Dan sudahkah kita peduli kepada sesama? Sahabat, seandainya kita istiqomah mengamalkan sunnah sebelum tidur ini sebagaimana diajarkan Rasulullah dan diwariskan kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, maka insya Allah tidur kita akan bernilai ibadah, bangun kita penuh semangat ketaatan, dan hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Semoga Allah menjadikan malam-malam kita penuh zikir, tidur kita bernilai ibadah, dan setiap bangun kita dipenuhi semangat untuk menjaga sholat dan menolong sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.